2 Samuel 6 ayat 6b dan 7. Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana, dekat tabut Allah itu. Banyak orang baik berkata, Tuhan pasti berkenan sebab niatku baik. Namun bacaan kita mengharuskan kita untuk mengubah konsep itu, sebab bagi Tuhan, niat baik saja tidak cukup. Daud memiliki niat baik mengembalikan tabut perjanjian yang sebelumnya telah dirampas oleh bangsa Filistin ke Yerusalem. Namun ternyata di tengah jalan Tuhan murka terhadap Usa dan membunuhnya, hanya karena secara refleks dia menyentuh tabut perjanjian untuk menjaganya agar tidak jatuh karena lembu-lembu yang menarik pedati yang membawanya tergelincir. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan sedemikian murka hanya karena satu hal yang menurut kita kecil dan orang yang melakukannya juga bermaksud baik. Sebab baik Usa maupun Daud sudah tahu apa yang difirmankan Tuhan mengenai tabut perjanjian. Bahwa tabut perjanjian harus dipikul oleh kaum Lewi dengan menggunakan kayu pengusung yang sudah ditetapkan, dan bahwa setiap orang yang kena kepadanya pasti mati. Semua itu sudah tertulis dengan jelas di dalam kitab Bilangan, dan semua orang Israel sudah tahu hal itu sejak kecil. Tuhan tidak murka terhadap bangsa Filistin, walaupun mereka melakukan hal yang sama karena mereka tidak tahu firman Tuhan. Tetapi bagi orang yang tahu firman Tuhan, dia menyatakan kekudusannya dengan tegas. Jadi, hal-hal baik sekalipun dilakukan dengan niat baik dan motivasi yang murni, tetapi dengan cara kita sendiri tidak taat kepada firman Tuhan, pasti hasilnya adalah kehancuran. Sebab melakukannya dengan cara sendiri dan tidak taat kepada firman Tuhan, sama dengan melakukannya dengan semangat kedagingan. Karena itu sebelum melakukan sesuatu, marilah kita pastikan, bukan hanya niat kita baik, motivasi kita murni, tetapi juga kita bebas dari semangat kedagingan. Kiranya Tuhan berkenan atas niat baik kita. Amin.